Ada juga big experience yang sifatnya eksistensial. Eksistensial itu berhubungan dengan kesatuan tadi, kedirian kita sebagai manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang saya tahu ya, ada model Ittihad, ada model hulul, ada model wahdatul wujud. Hulul ada kita jelaskan di sesi Al-Halaj. Wahdatul wujud kita jelaskan di sesi Ibnu Arabi. Silahkan dicek lagi rekaman-rekaman ngaji filsafat yang lama-lama. Biasanya yang lama-lama itu rekamannya tidak terlalu bagus. Ya tidak apa-apa, dimaklumi saja. Memang awal-awal ngaji filsafat itu kan misinya adalah belajar bersama yang hadir saat itu, bukan misi rekaman untuk didengarkan banyak orang. Jadi tidak terlalu menomorsatukan rekaman zaman itu, sehingga kalau rekamannya jadi ya syukur, tidak jadi ya tidak masalah, itu zaman itu. Jadi jangan dimarahi terus teman-teman MJS, teman-teman takmir kalau rekamannya banyak yang jelek, ya karena memang kesadarannya berbeda dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan banyak yang mengikuti, kita tahu dari mana-mana beberapa mendengarkan, sehingga ya mulai mikir kalau gitu kasihan kalau rekamannya jelek, mereka tidak bisa mengikuti. Kalau dulu kan yang kita perhatikan yang hadir. Jadi yang penting teman-teman yang hadir saat itu dalam ngaji bisa mengikuti, sudah alhamdulillah. Rekaman itu bonusnya. Nah mungkin belakangan baru sadar ya rekaman juga penting. Kasihan yang jauh-jauh karena bisanya mengikuti rekaman, sehingga mulai nyari-nyari cara merekam yang baik dan bagus. Ya mungkin ada teman-teman yang ngerti cara yang lebih baik lagi untuk rekaman. Syukur-syukur membantu teman-teman takmir MJS untuk bisa dapat rekaman yang bagus, ya monggo. Pokoknya niat awalnya ya memang sinau bareng, kita belajar bersama-sama. Oke, jadi ya semoga untuk kedepannya rekamannya bagus terus. Saya tidak tahu nanti kalau sudah ini, mungkin belakangan rekamannya lumayan karena saya bicara sendirian ini dari kamar, dari rumah. Tapi nanti kalau sudah pandeminya selesai ya kembali lagi ke masjid. Kalau di masjid kan memang fokus utamanya tetap yang hadir. Ya rekamannya kita seriusi juga, tapi kadang-kadang juga meleset. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Segitu aja rumusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang eksistensial ini ada 3, ittihad, hulul, dan wahdatul wujud. Ini tiga-tiganya jenis kesatuan. Jadi kesatuan antara hamba dengan Tuhannya, antara Gusti dengan kawulonya. Kalau wahdatul wujud itu ya hakikatnya memang satu. Allah sebagai yang wajibul wujud, sementara semua makhluk yang lain hanyalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu dia wujudnya yang sejati itu ya tergantung pada wajibul wujud. Dia bisa ada, bisa tidak. Jadi hakikat ada kita hari ini itu tergantung adanya Allah. Karena kita hanya mungkin, Allah lah yang wajib. Oke, kita ini hanya bayangannya Allah. Kalau bahasa mudahnya begitu, kalau pakai istilahnya Suhrawardi. Jadi kita ini hanya memantulkan cahayanya Allah. Jadi ini teori wahdatul wujud. Silahkan kembali ke rekamannya Ibnu Arabi. Jadi antara mungkinul wujud dan wajibul wujud itu ya dipisah juga tidak bisa. Wong kita tergantung pada Allah kok ada kita itu. Jadi hakikatnya kita satu. Cuma banyak orang yang tidak sadar kesatuan ini. Dianggapnya manusia itu punya kekuatan sendiri, punya daya sendiri, punya pikiran sendiri, punya. Tidak. Kita itu adanya apapun dari diri kita itu tergantung pada Allah.
Itu konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut jenis kesatuan. Kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari diri ketuhanan yang satu. Itu kesadaran wahdatul wujud. Kesadaran bahwa kita ini hanya sementara. Pada saatnya kita akan lenyap. Sekarang ada kita, itu pinjaman dari yang wajibul wujud. Itu yang semacam ini namanya wahdatul wujud. Nanti ada ittihad, ada hulul. Ini juga dua proses kesatuan. Bedanya apa? Ini dua-duanya sama-sama kesatuan. Menyatunya antara hamba dengan Tuhannya, kawula dengan Gustinya. Kalau hulul, itu dari kata-kata halla. Ini teorinya Al-Hallaj. Halla itu menempat. Jadi kalau hulul itu Allah yang menempat dalam dirinya manusia. Halla, Allah masuk. Kalau saya pakai terminologi fisik, menempat itu kan sebenarnya fisik. Terus orang mendefinisikannya terus jadi fisik. Wah, berarti ini musyrik, ini Allah masuk. Enggak. Ini memang ineffable, susah dijelaskan. Jadi hadirnya Allah dalam dirinya manusia. Makanya kan ayatnya itu kan wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya daripada tulang leher, daripada urat leher. Itu kan sangat dekat. Karena Allah itu ada dalam hakikat diri kita, batin kita yang paling dalam. Itu kan teori-teori kedekatan Allah dengan hamba. Jadi hulul itu situasi ketika Allah hadir dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada unsur nasut, ada unsur lahut. Dalam diri kita ada unsur manusiawi, namanya nasut. Yang ini sering jadi hijab. Tapi yang paling dalam diri kita ada unsur ilahi, namanya lahut. Nah, agar diri kita ini kompatibel dengan Allah, sehingga Allah bisa hadir dalam diri kita, ini teorinya Al-Hallaj ya, maka perlu kita singkirkan nasutnya dan biarkan Allah hadir dalam diri kita yang sudah jernih, sudah bersih dari unsur kemanusiaan, tinggal unsur ketuhanan lahutnya saja. Nah, ini namanya hulul. Beda lagi sama ittihad. Ini kalau ittihad dari Abu Yazid Bustami. Ittihad itu manusianya yang bergerak menuju Allah, ilaihi roji'un, sampai nanti bersatu dengannya. Makanya ada kalimat terkenal itu kan muzijat ruhi wa ruhaka. Jadi bersatunya rohku dan rohmu. Itu model kesatuan ittihad. Jadi kalau yang ittihad itu manusianya yang menjalani suluk selangkah demi selangkah sampai benar-benar ketemu Allah, ilaihi roji'un. Kalau hulul ini manusia membersihkan dirinya sejernih mungkin, menyisihkan unsur-unsur kemanusiaannya sehingga tinggal unsur ketuhanannya, kemudian Allah hadir. Nah, di tiga pola ini ya logikanya, kalau yang wajib, yang tak terbatas bertemu yang mungkin dan yang terbatas, ya alternatifnya cuma satu. Yang terbatas dan yang mungkin pastinya dia tenggelam. Pastinya dia lenyap. Setetes air yang bergabung ke samudra, dia akan lenyap. Yang ada tinggal samudranya. Itulah mengapa di momen peak experience, pengalaman puncaknya para sufi dengan model ittihad, hulul, wahdatul wujud ini, tadi saya bilang ini pengalaman excitement luar biasa, pengalaman wow, dan ciri-ciri yang lain di depan tadi. Kadang-kadang para sufi ini muncul satohat. Satohat itu ekspresi kegembiraan luar biasa, ekspresi kebahagiaan puncak. Jadi sehingga muncul kalimat-kalimat yang kadang-kadang kontroversial. Karena mungkin kita melihatnya, menyikapi kalimat-kalimat itu menggunakan fikih kita yang biasa, menggunakan perspektif lahiriah.
Padahal ini momen, kalau saya memahami, ini momen ketika bahagia yang tidak terkira, ketika diri kita terserap oleh kekuatan yang luar biasa membahagiakan. Bahkan tadi dibilang sampai rasa kehadiran kita rasanya lenyap. Sama kayak kalau kita sedang jatuh cinta itu. Jatuh cinta, puncak-puncaknya cinta itu kan aku sudah tidak penting lagi. Yang ada hanya engkau, yang ada hanya dia dalam diriku. Aku sudah tidak peduli lagi situasiku. Dulu waktu kita ngaji Laila Majnun kan, kecintaan puncak itu kan digambarkan secara luar biasa sampai tidak peduli lagi situasi dirinya. Nah, orang-orang ittihad, hulul, wahdatul wujud itu mengalami situasi yang sama, sehingga keluar kalimat-kalimat ekspresi kebahagiaan luar biasa tadi, yang kadang-kadang ya kalau kita dengarkan dengan logika normal kita rasanya aneh. Sama kalau pas kita jatuh cinta itu kan bikin puisi kan kadang ya aneh-aneh toh. Belahlah dadaku, ya kan, lihatlah jantungku. Loh, itu kalau pakai logika normal itu kamu bisa dibawa ke polisi, itu pembunuhan, itu membelah dada itu. Apalagi mengambil jantungnya, wow, itu bisa ancamannya hukuman mati. Loh, itu memahaminya kan tidak begitu. Termasuk gunungku seberangi, gunungku daki, lautanku seberangi. Itu kan ya kalimat-kalimat kias, kalimat-kalimat metafor untuk menyatakan betapa dalamnya cintaku, karena dia ineffable, tidak bisa dijelaskan. Termasuk juga kalimat-kalimat satohat tadi, kalimat potongan-potongan. Misalnya Al-Hallaj bilang ana al-haq, atau Abu Yazid Bustami bercampurnya aku dengan engkau, dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu pola. Jadi tadi ada pola makrifat, pola intelektual, ada pola eksistensial.